Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita masih membahas pelajaran yang sama, yaitu pelajaran 4. Temanya adalah hidup tenang dengan perilaku terpuji. Namun, untuk subtema kali ini adalah peduli. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang lain dalam kesulitan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli menurut bahasa artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Sedangkan menurut istilah, peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan masalah orang lain. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Sikap peduli terbagi atas 3 macam, yaitu peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap orang lain, dan peduli terhadap lingkungan. Peduli terhadap diri sendiri yaitu sikap memperhatikan pada diri kita sendiri. Contohnya, makan secara teratur, yaitu makan 3 kali dalam sehari. Istirahat yang cukup, yaitu tidur sekitar 6-8 jam dalam sehari semalam. Selanjutnya, berolahraga. Dengan kita berolahraga, itu artinya kita peduli akan kesehatan pada diri kita sendiri. Kemudian, beribadah. Misalnya, dengan berpuasa, sholat, ataupun ibadah lainnya. Kemudian, cara berpikir yang positif, yaitu selalu optimis di dalam menghadapi masalah. Hindari merendahkan pribadi sendiri, yaitu selalu percaya diri bahwa kita mampu melakukan suatu pekerjaan. Peduli terhadap orang lain. Peduli terhadap orang lain yaitu merupakan sikap di mana kita memiliki kepekaan sosial terhadap sesama yang berada di sekitar lingkungan kita. Contohnya, membantu pekerjaan
ibu atau ayah, tentunya dengan semampu kita. Misalnya, mencuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Memberikan sebagian rizki kita, seperti memberikan infak atau sedekah, menyantuni anak yatim, memberi makan orang fakir dan miskin, dan lain sebagainya. Menolong teman yang jatuh, yaitu dengan menanyakan bagaimana keadaannya atau mengantarnya untuk berobat. Menengok teman yang sakit. Saat kita menengok teman yang sakit, jangan lupa kita berdoa untuknya. Membantu dan menghibur korban bencana alam dengan cara mengumpulkan donasi peduli korban bencana atau memberikan pakaian kita yang sudah tidak dipakai dan masih layak digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian, peduli terhadap lingkungan. Peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, atau ketika kita melihat sampah yang berserakan, maka kita pungut dan buang di tempat sampah. Tidak boleh membuang sampah di sungai. Tidak menebang pohon sembarangan. Jika kita menebang pohon, maka harus menggantinya dengan pohon yang baru. Membersihkan selokan air. Jika selokan air mampet atau tersumbat, maka akan menghambat aliran air sehingga terjadi banjir. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon di hutan yang gundul. Adapun manfaat sikap peduli, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antar sesama menjadi harmonis, menjadi teladan bagi orang lain, menjaga persatuan, mempermudah jalan rizki. Anak-anakku yang solih dan solihah, setelah kalian melihat dan mendengar video ini, ayo jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Peduli menurut bahasa artinya. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong hambanya selama dia mau menolong. 3. Istirahat dengan cukup adalah contoh sikap dari peduli terhadap. 4. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? 5. Sebutkan 4 manfaat sikap peduli. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.